Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kesulitan-kesulitan kita, dimudahkan urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu niki ulangi malih. Kalau wingi sampun separuh, terus wonten yang saya baca niku salah. Makalah yang ketujuh. An Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi kalau wonten sahabat disebut Al-Ansori berarti sahabat Ansor radhiyallahu an. Wonten malih dan setunggal riwayat hadis disebutkan Al-Ansori Al-Badri, berarti sahabat Ansor yang termasuk Ahlu Badar Al-Badri, pernah ikut dalam perang Badar. Kalau ini disebut Al-Ansori, Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi ini orang Madinah, penduduk asli Madinah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari. Niki sampun. Malaikat Jibril terus menerus selalu wasiat tentang tetangga. Kalau ketemu mesti wasiatnya tetanggamu. Muhammad, tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan, sehingga aku mengira kalau Jibril itu akan memasukkan tetangga itu jadi ahli waris. Tapi memang tetangga ini dalam hadis itu termasuk kesempurnaan iman itu, orang kalau harus berbuat baik dengan tetangganya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaklah dia hormati tetangganya. Artinya orang mukmin itu harus memberikan perhatian, kepedulian, dan baik dengan tetangganya. Kalau resek dengan tetangga, wah ini bukan karakter orang mukmin, itu ya. Bukan karakter seorang mukmin yang bikin resah tetangganya. Sampai ada hadis lagi itu, al-mu'minu man salimal al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang membuat
orang-orang di sekitarnya itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ya biasanya terganggu kan tetangga, nyetel salon kebuanteran wayahe wong turu terganggu tetangganya. Atau nopo punya hobi tertentu wengi-wengi wayahe wong turu misalnya. Nah, ini memang malaikat Jibril selalu wasiat, perhatikan tetanggamu. Sampai-sampai saya mengira, kata Nabi, jangan-jangan ini nanti oleh malaikat Jibril tetangga itu ya ja'aluhu warisan, dijadikan ahli waris. Wa mazala yusini, wa mazala, dan tidak henti-hentinya atau selalu malaikat Jibril itu yusini berwasiat kepadaku bin nisa'i tentang wanita-wanita, para istri. Hatta donantu annahu sayuharrimu, sehingga aku mengira bahwa akan malaikat Jibril itu sayuharrimu akan mengharamkan tolaqohunna, mentalak perempuan istri. Jadi ini pentingnya memperhatikan para istri, menjaga kehormatannya, sehingga selalu dipesankan malaikat Jibril, perhatikan, jaga hubungan dengan istrimu, jangan sampai memperhatikan istri orang lain istrinya gak diperhatikan. Nah ini gawat, ini bahaya. Wa mazala yusini bil mamlukina. Nah, ini kemarin yang salah saya terjemah. Jadi mengaji kudu persiapan. Ingin iku mboten enten persiapan karena ada kegiatan sampai tok waktu ngaji ya. Wahyu mawon. Jadi kalau kemarin saya membaca menerjemahkan muluk, kalau raja itu muluk. Kalau ini mamlukin berarti yang dimiliki. Jadi hampir mirip. Wa mazala Jibrilu yusini bil mamlukina. Mamluk berarti yang dimiliki itu para budak. Malaikat Jibril selalu wasiat tentang budak-budak. Perhatikan budak-budakmu. Jangan sampai mereka hanya dipekerjakan gak dikasih makan. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu mentang-mentang bosnya terhadap budaknya ini kan semena-mena. Jadi itu bukan perilaku seorang muslim. Sekalipun budak, mereka manusia yang harus dimuliakan kemanusiaannya. Makanya malaikat Jibril selalu berpesan, perhatikan budak-budakmu. Mamluk itu yang dimiliki, berarti budak. Kalau kemarin kan kalau muluk itu raja, ya. Muluk, mamluk. Nah, sehingga dulu ada zaman dinasti Mamluk namanya. Kenapa? Karena yang memimpin itu adalah mantan-mantan budak. Jadi setelah ada dinasti Bani Abbasiyah itu ada dari kekuasaan Islam itu namanya dinasti Mamluk. Itu memang dulu budak. Jadi mantan budak kemudian mengorganisir sesama budak dan menjadi penguasa. Itu makanya kemudian disebut dinasti Mamluk. Pernah ada dalam sejarah Islam. Perhatikan budak-budakmu sampai aku mengira hatta dzanantu annahu yaj'alu lahum waqtan. Nah, ini bahwa malaikat Jibril itu akan menjadikan untuk para budak itu waqtan ya'tikuna fihi, yang mereka harus dimerdekakan. Jadi seakan-akan ini jangan-jangan nanti budak itu kalau sudah umur sekian otomatis merdeka. Sampai begitu. Karena selalu dipesankan itu oleh malaikat Jibril, perhatikan budakmu.
Karena kalau yang menyia-nyiakan, suka menyiksa budak-budak itu ya itu bukan perilaku umat Islam. Itu perilakunya umat jahiliyah. Ya misalnya mantan budak itu adalah Bilal bin Robah, Ammar bin Yasir. Mereka itu budak-budak yang mengalami penyiksaan yang sudah manusiawi. Jadi Bilal itu telanjangi, emang nggak pakai baju kebanyakan. Sudah nggak pakai baju itu tidurkan di padang pasir yang panas, ditindihin batu besar. Tapi Bilal tetap Allahu Ahad sampai Ahad tetap teguh dalam keimanannya sampai nanti dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar. Demikian juga keluarga Yasir. Ini budak juga. Yasir ini anaknya namanya Ammar bin Yasir. Istrinya namanya Sumayyah. Loh, ini satu keluarga ini disiksa oleh Abu Sofyan, budaknya Abu Sofyan. Yasir itu mati itu kering badannya karena disiksa, karena ketika masuk Islam niku diikat, kemudian didamel nih api unggun di depannya. Bayangkan panas, si matahari mun panas niki tambah. Jadi sisa-sisa makanan onta niku dibakar. Sudah begitu disuruh keluar dari agamanya, dinyos. Jadi kayu-kayunya ini dipakai nyonyoki. Tapi Yasir ini tetap teguh sampai ya kemudian mati. Badannya ini kalau kepanasan mawon dehidrasi, ini tidak ada dehidrasi ya sudah. Jadi kayak Yasir panggang gitu, mati, Masya Allah. Nah istrinya ini lebih parah, namanya Sumayyah. Sumayyah ini bergelar awwalu syahida fil Islam, wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam ini. Istrinya Yasir, dia sudah dihajar, dikuapui, diapakan saja, ini tidak, sudah tetap dia tidak menyerah, tetap Islamnya. Sampai kemudian para centeng-centengnya Abu Sofyan itu tukang al-Quju, sebagian ngepui, bagian ini menyiksa dia, itu sudah menyerah, mungkin seakan kan suaminya sudah mati. Anaknya namanya Ammar ya sudah melepuh semua badannya ini, dinyonyoi wajahnya ini pun kayak bayangkan dinyonyoi kayak kena knalpot nih. Terus setelah itu didelep-delepaken teng tempat minumnya onta itu meledos kabeh. Jadi ngelupas-ngelupas. Nah ya istrinya tadi Sumayyah itu dilepaskan akhirnya, mungkin wis nyiksa kesel dhewe ya. Wis mlayu kono. Pergi kamu, suruh pergi. Loh di tengah jalan ketemu niki bose nih Abu Sofyan. Loh agak lecehkan lah dia. Oh, akhirnya kamu menyerah kan? Ngono ae gak kait awal, gak remek di siau, tapi dia diam saja. Jadi coba ditepui, wah dia menyerah akhirnya. Kemudian ditanya, sudah kamu katakan sekali lagi bahwa kamu keluar dari agama Muhammad. Wah ini dia tidak mau, diam saja. Terus ditanya desak lagi, dia menjawab, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah keluar dari agama yang benar ini. Langsung ditendang oleh Abu Sofyan ini. Tendangi mungkin kalau misuhan nono, tendang telosor. Katakan sekali lagi bahwa kamu keluar dari agama Muhammad. Justru dia menjawab dengan tegas, demi Allah saya tidak akan sudi mengotori mulutku yang sudah disucikan Allah dengan tauhid ini, dengan kata-kata kafir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah itu Abu Sofyan tabah
cuengkel, ambil pedang, kila itu tombak yang dipegang budaknya, langsung ditusuk sampai tembus punggungnya, mati. Awalu syahida fil Islam, wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam. Lah anaknya namanya Ammar, tapi Ammar ini usianya panjang sampai dia sempat mengalami masa sulit perselisihan sesama muslim, yaitu Ali dan Muawiyah. Jadi Ammar bin Yasir ini juga kemudian menjadi sebab turunnya salah satu ayat Quran. Jadi dia ini sudah ini wong awake kosong kabeh, ledek melepuh semua sampai ngelupas-lupas nih. Mantun kenging api panas ditelep-telepaken teng tempat minumnya, tahu terus melepuh, dipaksa untuk keluar dari Islam. Akhirnya dia setengah sadar, sudah tirukan aku, tirukan demi Lata demi Uzza, ditirukan setengah sadar, aku keluar dari agama Muhammad. Sudah setelah gitu udah wong ini kesuwen semaput pun, sampai kemudian sudah pingsan, sampai niki luka-lukanya dirubung semut pun, ketemu sahabat dibersihkan, diajak ketemu Nabi, dia tidak mau, malu, nangis dia nangis terus. Kenapa? Dia merasa tidak konsisten, tidak sabar, akhirnya mengikuti perkataan orang-orang kafir Quraisy tadi. Dia kemudian nangis, diajak kepada Nabi, nggak mau, malu. Ternyata saya ini nggak kuat ternyata. Nah terus kamu, ya saya tetap iman kepada Allah. Tapi mau ketemu Nabi nggak mau, malu. Akhirnya ini kisah ini, berita ini disampaikan sahabat-sahabat kepada Nabi. Ammar nangis terus, Nabi sedih, dia tidak mau kalau ketemu Nabi, malu, takut juga apakah ini termasuk nggak sabar dengan penderitaan karena beragama Islam ini. Akhirnya Nabi tidak jawab, tapi jawab oleh Allah. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innina bil iman. Nah, ini tidak mengapa orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap teguh dalam keimanan. Nah ini jawab kasusnya Ammar. Akhirnya berita ini sampaikan, kamu datangi Ammar kalau Allah sudah menjawab kesedihannya Ammar, kabar gembira, tidak apa-apa. Nah, ini itu perilaku orang-orang jahiliyah yang suka semena-mena terhadap budaknya. Makanya Islam waktu itu belum menghapus perbudakan karena masih mengakar. Tapi pada hakikatnya Islam menghapus perbudakan. Buktinya banyak dam-dam, denda yang diantaranya memerdekakan budak. Walaupun saya itu diwasiatkan, perhatikan budak itu, jangan dipekerjakan saja, tapi makannya, kesejahteraannya diperhatikan. Ini wasiatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sampai aku mengira, kata Nabi, bahwa nanti budak itu ditentukan waktu merdekakannya. Kalau sudah umur sekian harus merdeka otomatis misalnya Anda. Ini. Bahkan kemudian ada seorang sufi ulama yang usianya panjang sampai 80. Itu menjadikan ini Buddha ini jadi munajatnya kepada Allah. Jadi ada seorang wali, akhirnya dia jadi wali. Ini menyuruh anak buahnya, pembantunya, coba sebelum dia meninggal, dia sudah tua, sudah lemah fisiknya, umur 80 tahun. Dia menyuruh orang coba cari budak yang umur 80 tahun.
seusia saya ini. Kalau ada beli berapapun merdekakan. Akhirnya nyuruh orang ini keliling kampung ke kampung, kamu nggak ada, nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena budak mungkin kerja keras sih, poro napa nih, paksakan terus, nggak ono sih ngumur samonten. Yang kedua, nggak ada budak yang umur segitu masih jadi budak. Mungkin umur 60 tahun harus dimerdekakan, sudah nggak kuat kerja dibebaskan oleh majikannya, dimerdekakan. Nggak bisa dipekerjakan, wis ngerwati merdekakan. Atau akhirnya ini dijadikan munajatnya kepada Allah. Dia sudah berdoa, ya Allah, tidak ada ternyata di bumi ini orang yang umur 80 masih jadi budak. Nggak ada. Mereka sudah pasti telah dimerdekakan oleh majikannya karena sudah kasihan. Kemudian ini saya sudah umur 80 tahun ya Allah, maka bebaskan aku dari nerakamu, karena engkau, kalau orang saja kasihan apalagi engkau yang arhamur rahimin. Sudah mestinya engkau memerdekakan aku dari api nerakamu. Karena itu jadi wali jadinya, diampuni oleh Allah. Nah, ini wasiatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk memperhatikan budak-budaknya. Wa mazala yusini bisiwaki, ini kemarin sudah. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang siwak, sikat gigi. Hatta donantu annahu faridotun, sehingga aku mengira bahwa siwak itu hukumnya wajib. Maka dalam Islam siwak itu termasuk sunnah muakkadah, sangat disunnahkan. Wa mazala yusini bis sholati, dan malaikat Jibril selalu wasiat kepadaku tentang sholat fil jamaati, dengan berjamaah. Hatta dhonantu, sehingga aku mengira annahu la yakbalullahu ta'ala, bahwa Allah tidak akan menerima sholat illa fil jamaati, kecuali dengan berjamaah. Ini begitu pentingnya sholat jamaah sampai malaikat Jibril ketemu Nabi wasiat sholat jamaah, jaga sholat jamaah. Tapi ini sampai Nabi mengira, oh ini jangan-jangan ini sholat jamaah ini wajib. Makanya sholat jamaah ini jadinya sunnah muakkadah, sangat dikuatkan. Bahkan utamanya apalagi kalau untuk tetangga masjid ini. Sampai ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak, walaupun mayoritas menerjemahkan tidak sempurna sholat orang yang tetangga masjid kecuali di masjid, maksudnya ya kecuali berjamaah di masjid. Walaupun ada yang menerjemahkan tidak sah sampai gitu, tapi ya mayoritas jumhur ulama menghukumi sholat jamaah itu bukan wajib tapi sunnah yang diutamakan. Utamanya kalau untuk yang dekat dengan masjid, atau ya kita dekat dengan masjid, ya rumahnya dekat masjid tapi kerjanya di proyek yang jauh dari masjid, ya nggak termasuk. Intinya ketika tidak ada kendala untuk berjamaah, kita upayakan berjamaah minimal dengan satu orang makmum. Jadi kita cari orang yang bisa diajak jamaah. Makanya di antara keutamaan ada intidorus sholat, menunggu sholat itu utama, menunggu sholat untuk berjamaah itu lebih bagus. Jadi kalau ada yang tahu masih wudhu, jangan berarti sholat, tunggu, itu lebih afdol. Wa mazala yusini biqiyamil laili, ya ini.
Dan malaikat Jibril selalu wasiat kepadaku tentang sholat malam. Hatta dzanantu annahu la nauma bil laili, sehingga aku mengira bahwa nanti enggak dapat jatah tidur malam. La nauma bil laili, tidak ada waktu tidur untuk malam hari. Ini saking pentingnya. Jadi ini hal-hal yang diwasiatkan malaikat Jibril itu menunjukkan sesuatu yang utama, sholat malam. Jadi afdhalus sholati ba'dal maktubah, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu adalah sholatul lail, sholat malam, tahajud. Wa mazala yusini bidzikrillahi, dan malaikat Jibril selalu wasiat kepadaku tentang zikrullah, zikir kepada Allah. Hatta dzanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, sehingga aku mengira bahwa tidak ada perkataan yang bermanfaat, tidak bermanfaat satu perkataan yang tidak disertai dengan zikir, menyebut nama Allah. Nah, ini hal-hal yang sangat penting yang diwasiatkan malaikat Jibril kepada Allah. Di antaranya adalah banyak berzikir kepada Allah. Bahkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dalam Quran itu. Zikir itu baik ketika berdiri, duduk, tiduran. Bahkan setiap perbuatan kita itu ada doanya. Sampai kajengnya masuk kamar mandi ada doanya, itu kan zikrullah. Ini begitu pentingnya zikir kepada Allah. Pun, katan mugi-mugi ada guna dan manfaat.